Pak Budi selalu menggoda dan merayu di setiap melihatku. Kejadian yang tak kuinginkan akhirnya terjadi. Siang itu saat ibu mertuaku sedang pergi kondangan. Bobby suamiku sedang terlelap tidur siang. Aku sedang bersih-bersih di dapur. Pak Budi mendekatiku. Dia terus menggoda dan merayuku. Sontak aku berjalan ke depan untuk menghindarinya. Saat ku berjalan, tiba-tiba, bagaikan seekor musang dia menerkamku dari belakang. Aku mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan cengkeramannya yang dahsyat terus memporak-porandakan diriku. Darah kesucian pun mengalir deras. Tanpa rasa kasihan dia terus melakukan aksinya dengan sangat brutal dan tak terkendali. Akhirnya aku pun menyerah oleh aksi buas dan liarnya. Tak berselang lama air Fanta pun tumpah berceceran di mana-mana. Pak Budi berkata, "Terima kasih ya Santi. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kalau kamu sampai cerita kamu akan tahu akibatnya." Aku merapihkan perabotanku yang berantakan olehnya. Aku duduk di pojokan dan menangis terisak-isak, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Darah kesucianku diambil oleh Pak Budi mertuaku. Betapa hancurnya diriku saat itu. Aku tak tahu akan seperti apa ke depannya. Tak berselang lama ibu mertuaku pun pulang. Ibu mertua mengetok pintu. Kuhapus air mataku dan mencoba melupakan kejadian yang baru saja terjadi. Kulangkahkan kakiku untuk membuka pintunya. Tak berselang lama aku masuk ke kamar dan terus merenung tentang kejadian itu. Hari-hari pun terus berganti, kelakuan Pak Budi pun semakin menjadi-jadi. Di setiap ada celah kesempatan, aku selalu harus menuruti kemauannya. Adegan demi adegan pun sudah belasan kali terjadi. Karena aksinya yang mulai pelan dan santai tidak seperti dulu. Lama-kelamaan aku mulai menikmatinya. Merasakan nikmatnya dunia. Waktu terus berjalan. Akhirnya lama-kelamaan karena kebutuhan. Saat kondisinya aman terkendali, akhirnya malah aku yang memulai dan memintanya. Kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Aku mual-mual dan ibu mertuaku melihatnya. "Alhamdulillah ibu bakal punya cucu nih kayaknya," ucap ibu mertuaku. Aku pun segera membeli alat untuk mengeceknya. Ternyata benar yang ibu mertuaku bilang. Dalam hatiku berkata, ibu mertuaku tak tahu kalau ini hasil bercocok tanam dengan Pak Budi suaminya. Aku semakin takut kalau ibu mertuaku tahu bakal hancur semuanya. Akhirnya aku diskusikan masalah ini ke Pak Budi mertuaku. "Tenang aja Santi, masalah ini gampang kok," ucapnya. Aku tidak tahu rencana apa yang akan dilakukan Pak Budi. Saat ibu mertuaku tidak ada di rumah, dia mengajari Bobby anaknya yang AIUEO cara bercocok tanam. Dengan cara kita bertiga praktek secara langsung, akhirnya Bobby pun sudah mulai bisa bercocok tanam. Pak Budi lebih jago dan hebat dibandingkan suamiku. Aku lebih menyukai bercocok tanam dengan mertuaku. Ide Pak Budi memang cemerlang sekali. Suasana di rumah selalu adem ayem. Akhirnya melahirkan seorang putra. Rahasia ini pun selalu terjaga. Hubunganku dengan Pak Budi mertuaku pun terus berlanjut, dan tak tahu kapan ini akan berakhir. Bersambung.